Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Arsia Cahyati dengan NIM 43225116. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi stoikiometri. Nah, langsung saja, apa sih itu stoikiometri? Stoikiometri adalah ilmu kimia yang mempelajari tentang kuantitas suatu zat, meliputi massa, jumlah mol, volume, dan jumlah partikel. Ada pun dasar-dasar dari stoikiometri, yaitu persamaan kimia setara, konsep mol, massa molar, hukum-hukum dasar yang mendasari stoikiometri. Yang pertama, persamaan kimia setara. Persamaan reaksi harus disetarakan terlebih dahulu agar jumlah atom setiap unsur di sisi kiri reaktan dan kanan produk sama. Contohnya 2H2 direaksikan dengan O2 menghasilkan 2H2O. Artinya 2 mol gas hidrogen bereaksi dengan 1 mol gas oksigen menghasilkan 2 mol air. Yang kedua, konsep mol. 1 mol sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23. Partikel, atom, molekul, atau ion. Mol digunakan untuk menghubungkan massa, jumlah, partikel, dan volume gas. Yang ketiga, massa molar. MR atau M. Massa molar adalah massa 1 mol zat gram per mol. Contohnya, MrH2O sama dengan 2 kali 1 tambah 16 sama dengan 18 gram per mol. Hukum-hukum dasar yang mendasari stoikiometri. Yang pertama, hukum kekekalan massa. Hukum ini ditemukan oleh Anthony Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1794. Bunyi hukum ini adalah massa zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia tertutup adalah tetap. Massa zat tersebut, massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Artinya dalam suatu reaksi kimia tidak ada massa yang berubah, yang hilang maupun bertambah. Atom-atomnya hanya berubah posisi dan bergabung kembali membentuk zat baru, tetapi total jumlah atom dan massanya tetap sama. Contohnya 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O, yang dimana sebelum reaksi 4 atom H dan 2 atom 0. Sesudah reaksi 4 atom H dan 2 atom 0. Jumlah atom sama sehingga massanya pun sama. Makna hukum kekekalan massa dalam stoikiometri adalah hukum ini menjadi dasar untuk menyetarakan persamaan reaksi karena setiap unsur harus memiliki jumlah atom yang sama di kedua sisi reaksi agar massa tetaplah konstan. Yang kedua, hukum perbandingan tetap. Hukum ini ditemukan oleh Julius Ford pada tahun 1754 sampai 1826. Bunyi hukum ini, perbandingan massa unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa selalu tetap berapapun jumlah senyawa itu dibuat. Artinya, senyawa murni selalu memiliki komposisi unsur yang sama dalam perbandingan massa tertentu. Misalnya, air H2O selalu terdiri atas unsur hidrogen dan oksigen dengan perbandingan massa 1:8, di mana dua gas hidrogen selalu bereaksi dengan 16 gas oksigen untuk membentuk 18 gram air. Contohnya, jika kita buat air dari 2 gram H2 dan 16 gram O2 akan menghasilkan 18 gram H2O, atau 4 gram H2 tambah 32 gram O2 akan menghasilkan 36 gram H2O.
perbandingan massa H banding O tetap 1:8 meskipun jumlah totalnya berubah. Makna hukum ini dalam stoikiometri adalah membantu memastikan komposisi zat kimia tetap konstan sehingga perhitungan massa dalam reaksi bisa dilakukan secara akurat. Yang ketiga, hukum perbandingan berganda. Hukum ini ditemukan oleh John Dalton pada tahun 1766 sampai 1844. Bunyi hukumnya, apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa unsur yang satu terhadap unsur yang lainnya dalam kedua senyawa itu tetap senyawa itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Artinya, jika dua unsur dapat bergabung membentuk beberapa senyawa, maka perbandingan massa salah satu unsur yang bergantung dengan massa tetap dari unsur lainnya merupakan bilangan bulat sederhana. Contohnya, unsur karbon dan oksigen dapat membentuk dua senyawa, yaitu karbon monoksida CO sama dengan 12 gram C dan banding 16 gram O, dan karbon dioksida CO2 yaitu 12 gram karbon dan 32 gram oksigen. Jika massa karbon dijaga tetap 12 gram, maka massa oksigen yang bergabung memiliki perbandingan 16:32 sama dengan 1:2, bilangan bulat sederhana. Makna hukum ini dalam stoikiometri adalah menunjukkan bahwa atom-atom bergabung dengan perbandingan sederhana, memperkuat dasar teori atom dan perhitungan jumlah zat dalam reaksi. Yang keempat, hukum perbandingan volume. Hukum ini ditemukan oleh Joseph Louis Gay Lucas pada tahun 1808. Bunyi hukum ini, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Artinya, volume gas yang bereaksi dan dihasilkan dalam reaksi kimia memiliki perbandingan bilangan bulat sederhana asalkan diukur pada kondisi suhu dan tekanan yang sama. Contohnya, reaksi antara gas hidrogen dan gas oksigen membentuk uap air. 2H2 direaksikan dengan O2 menghasilkan 2H2O. Perbandingan volumenya 2:1:2. 2 liter H2 bereaksi dengan 1 liter oksigen menghasilkan 2L-H2O. Makna hukum ini dalam stoikiometri adalah hukum ini berguna untuk menghitung volume gas reaksi kimia terutama pada keadaan gas ideal. Yang terakhir, hukum Avogadro. Hukum ini ditemukan oleh Amedeo Avogadro pada tahun 1811. Bunyi hukumnya, pada suhu dan tekanan yang sama, volume yang sama dari gas-gas yang berbeda mengandung jumlah partikel molekul yang sama. Artinya 1 liter gas hidrogen dan 1 liter gas oksigen pada suhu dan tekanan yang sama mengandung jumlah molekul yang sama meskipun jenis gasnya berbeda. Maknanya, hukum ini menjadi dasar dalam konsep mol dan volume molar gas 22,4 L liter pada STP, serta sangat penting untuk menghitung hubungan antara jumlah mol dan volume dalam reaksi. Selanjutnya, soal stoikiometri. Jadi, awalnya CaOH2 kali memiliki jumlah mol 0,01 mol dan 2HCl memiliki 0,02 mol. Ketika sudah reaksikan berubah menjadi 0,01 mol dan 0,0 mol, dan untuk CaCl2 0,01 mol dan untuk 2H2O 0,02 mol. Untuk sisanya hanya terdapat pada produk yaitu 0,01 mol dan 0,02 mol. Jadi dapat disimpulkan reaksi pembatasnya tidak ada, reaksi sisanya tidak ada, massa CaCl sama dengan 0,01 dikali 111 sama dengan 1,11 gram.